Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bahasa Indonesia ingin akan melakukan diskusi mengenai teks analisis atau artikel, yaitu dengan judul Melihat Perspektif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Octaviano Diansa dengan NIM 6211421029. Selanjutnya ada rekan saya, pada Mas Fakih. Perkenalkan, saya Fakih Medar Rahman dengan NIM 6211421044, dilanjutkan oleh Mas Hasan. Perkenalkan, nama saya Hasan Syakalifi dengan NIM 6211421039. Selanjutnya ada Aldi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Zakaria dengan NIM 6211421037. Dilanjutkan oleh Mas Dias. Baik, perkenalkan nama saya Dias Irfansyah dengan NIM 6211421089. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Ya, seperti saya jelaskan di awal, di sini kami akan menganalisis sebuah teks artikel. Yang akan kami analisis yaitu mengenai struktur artikel, kemudian ada kesalahan-kesalahan yang ada dalam artikel tersebut. Langsung saja untuk yang pertama. Struktur artikel terdiri dari sekitar 10, yaitu 1 judul, 2 baris kepemilikan, 3 abstrak, 4 kata kunci, 5 pendahuluan, 6 metode, 7 hasil, 8 pembahasan, 9 simpulan, dan yang ke-10 yaitu daftar pustaka. Untuk artikelnya yaitu yang pertama, struktur mengenai judul. Judul dalam artikel di sini tertulis melihat perspektif, dan untuk baris kepemilikan yaitu dengan Ibu Diah Prabaningrum. Untuk struktur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator untuk waktunya. Saya Hasan Syakalifi akan menjelaskan mengenai struktur yang ketiga, yaitu abstrak. Struktur ketiga ini, abstrak, merupakan struktur yang menjelaskan mengenai artikel ilmiah ini akan membahas mengenai apa gitu. Pada teks artikel ilmiah yang telah disediakan oleh Bu Prabaningrum ini, saya masih belum menemukan atau mungkin tidak terdapat struktur abstrak pada teks tersebut. Menurut saya sendiri, mungkin ini kesalahan dari penulisan artikel ilmiah yang ada pada teks Bu Prabaningrum tersebut. Begitu. Untuk struktur teks berikutnya adalah kata kunci. Kata kunci ini memuat beberapa kalimat, beberapa kata yang akan menjadi poin penting dalam penjelasan artikel, pembahasan, dan kesimpulannya nanti. Berdasarkan pengamatan dan analisis saya, pada teks ini juga terdapat kata kunci. Dan ini menjadi dasar bagi saya untuk mengatakan bahwa ini merupakan salah satu kesalahan yang terdapat dalam teks artikel ilmiah tersebut. Begitu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Mas Hasan. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Mas Dias. Bagaimana pendapat Mas Dias?
Baik, mohon maaf ada gangguan pada laptop saya. Mungkin langsung lanjut. Boleh ke Mas Fakih sebentar. Oh iya, Mas Fak dulu. Mas. Oke, aku izin masuk teman-teman. Di sini ada beberapa hal yang aku koreksi dari kebetulan aku dapat bagian untuk kesimpulan dan daftar pustaka. Tetapi untuk kesimpulan mungkin nanti kita bakal masukinnya di laporan kita. Dan untuk koreksi atau analisis dari daftar pustaka tentang artikel yang dibuat oleh Budia, yaitu yang pertama aku menganalisis adanya sebuah typo atau kesalahan pada penggunaan kata di di daftar pustaka Amali Zainuddin tahun 2019 pidato sambutan pada Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2019. Di sini tertera tulisan sumpahnya itu ada kesalahan yaitu menjadi Sumapah. Mungkin bisa langsung dimasukin ke daftar pustaka, Mas Dias. Nah, untuk poin pertama ada di daftar pustaka yang pertama, yaitu di bagian tulisan sumpah. Itu ada kesalahan, yaitu menjadi tulisan Sumapah. Lalu yang kedua, ada yang saya koreksi atau saya analisis pada daftar pustaka yang kedua, yaitu tentang dari dokter sehat. Itu menurut saya kan sumbernya itu dari web. Jadi untuk judul mungkin bisa digunakan tanda petik dan bukan digunakan sebagai italik. Terus itu juga untuk tulisan di akhirnya yaitu diakses tanggal 28 Oktober 2019 itu bisa tidak menggunakan kurung tutup dan kurung buka. Dan yang terakhir pada bagian yang daftar pustaka ketiga. Mungkin menurut saya setelah tulisan Suara Merdeka itu bisa langsung menggunakan tanda koma. Mungkin dari saya cukup segitu. Dan yang terakhir ada pada yang hemisfer itu di yang Wikipedia. Yang terakhir itu menurut saya bisa diubah menjadi hemisfer dalam kurung 2019 .wikipedia dilanjutkan dengan linknya. Dan untuk tulisan di akses tanggal 28 Oktober 2019 tidak perlu menggunakan tanda kurung buka dan kurung tutup. Mungkin dari aku cukup segitu aja. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Ya, terima kasih kepada Mas Fakih yang sudah menyampaikan pendapatnya. Untuk selanjutnya, mungkin kepada Mas Aldi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Fian. Untuk struktur hasil dan pembahasan terdapat di bagian sastra dan pemuda filantropis dari paragraf 1 sampai paragraf 3. Bagian literasi sastra dalam tinjauan sains dan psikologi dari paragraf 1 sampai 5. Dan bagian pengupayaan bersama dari paragraf 1 sampai paragraf 2. Yang saya analisis dari struktur teks hasil dan pembahasan masih terdapat banyak kesalahan seperti di bagian
Sastra dan Pemuda Filantropis, paragraf 1, Haris Bicer yang bergaris bawah seharusnya tidak ada garis bawahnya. Dan di bagian literasi sastra dalam tinjauan sains dan psikologi, paragraf 4, yang disebut Angular Gyrus atau doktersehat.com 2016 juga masih penulisan kata dan tahunnya terdapat kesalahan. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dias. Iya. Terima kasih kepada Mas Aldi. Mungkin itu hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk lebih jelasnya, nanti hasil diskusi akan kami buat menjadi laporan. Dan laporan itu nanti akan kami kumpulkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Mungkin sekian hasil diskusi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.